kita. Oleh sebab itu saya juga ada kepercayaan bagi saya tahun 2024 negara kita akan hancur. Itu saya percaya juga. Karena ini, kenapa ini? Karena mereka membiarkan ini majelis ulama ini mulai mengatur negara. Tapi mereka Pak bagus Pak, mainnya di perbankan, ekonomi, ya asuransi. Nanti dia udah bermain di bidang hukum. Mana yang sesuai hukum dengan tidak sesuai hukum. Karena kadang nanti satu kali undang-undang hukum pidana itu, hukum perdata itu akan tersingkir dengan undang-undang syariah itu. Tetapi bukan tersingkir karena undang-undangnya itu, karena tersingkir karena mereka akan memobilisasi orang itu. Yang saya bilang tadi, orang-orang yang berpikir sempit, mereka akan menggunakan. Nah ini bagus nih, saya bisa ngomong. Boleh, ayo. Tadi ditutup, Pak. Londa, tutup tak kecilkan kau sih tadi malah tadi. Lupaan, sorry. Lupaan tadi. Saya tak minum dulu. Kita balik ke laptop. Jadi, kalau kita lihat nih, dengan mereka menutup gereja, dengan mereka menutup persekutuan, menutup ibadah, menista agama, mengentutin Alkitab. Apakah Tuhan mereka bangga melihat kelakuan mereka? Tuhan mereka bangga, Pak. Kalaupun Tuhannya mereka itu ada, menurut saya nggak ada. Allah itu roh matahari, jadi bukan Tuhan. Ya itu menurut saya, Allah mereka. Jadi dengan berbuat begituan itu apa gunanya, apa faedahnya? Malah banyak orang pembenci Islam. Ya memang Islam dari dulu memang udah dibenci di negara-negara mana pembenci. Cuman kalau saya bilang Amerikanya terlalu naif. Orang-orang Islam ini diterima semua, ini pengungsi Islam ini diterima. Terus ngapain kamu hidup di negara kafir? Itu saya bingung kan. Kalau kamu mau ngungsi ke negara Arab sana yang bisa nolong kalian seagama, seiman, ngapain lu ke negara-negara kafir, ke Eropa, ke Australia, ke Amerika? Nah itu, jadi mereka ini matanya ini nggak bisa melek. Dengan tutup gereja itu kamu puas gitu, senang gitu. Gereja ditobrak-dobrak, gereja dirobohin ya. Kalau kita lihat video-video di YouTube, gereja dirobohin, gereja dibakar, dirobohin pakai alat-alat berat sampai jemaatnya menangis itu. Itu apa tujuan kamu itu? Tujuan kalian itu apa coba? Itu apa Al-Qur'an dibela-bela sampai orang digorok tuh di Belanda. Ya kan? Kadang-kadang Al-Qur'an dibela. Buku dibela. Aduh, kalian ini sadar lah, Indonesia ini harus meninggalkan Islam. Islam itu udah lalu bodoh, nggak bisa melek matanya. Apakah kalian dengan sembahyang di tengah jalan, sholat di tengah jalan, sholat di Monas itu, apakah kalian tambah suci hidupmu? Apakah kalian menunjukkan kalau kamu itu wah saya paling suci? Karena bakalan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian mikirlah. Nah, makanya Indonesia ini nggak bisa maju kecuali tinggalkan agama dari negara. Separation church and state. Agama itu urusan kamu di dalam kamar. Nyatanya Tuhanmu itu apa sih prestasi Islam di dunia? Kontribusi Islam di dunia ini apa? Coba sebutkan satu aja ya. Orang Islam bisa nggak yang bikin pesawat? Orang Islam bisa nggak yang bikin lampu? Apa orang Islam yang bikin nanoteknologi? Adakah orang Islam? Ada dong Pak. Kan wajah yang pesek jadi manjung dikit Pak. Aduh, iya itulah. Daripada operasi plastik. Nah, sekarang orang Israel itu pusat teknologi dunia, itu pusat kedokteran dunia. Kamu nggak mau merangkul. Nano teknologi ini yang masa depan nanoteknologi itu semua pusat penjelajahannya itu ada di Israel. Kamu harus belajar dari mereka. Ya kan, orang-orang hebat di Amerika, di Eropa itu semua keturunan Yahudi. Kamu nggak bisa menolak, itu fakta. Jadi kamu menutup diri dengan orang Yahudinya itu geblak seperti Ganjar PDI ini
Soekarno ini kan orang-orang geblak semua, Islam geblak. Ya kan, otaknya buntu. Pokoknya saya benci Israel. Kenapa benci? Nggak tahu. Pokoknya saya benci karena mereka apa namanya menindas Palestina. Nah, yang dari Palestina itu kamu apa? Palestina itu buahnya Palestina itu apa ya? Hamas itu grup teroris yang sekarang lagi cari perkara tuh di Israel. Yang dari utara ini lagi nih mulai acting lagi nih Pak Pol. Saya lihat news si Hezbollah ini dari Syria ini lagi dihantamnya masih Israel. Jadi kalian itu nggak ada alasan untuk membenci Israel. Apa alasan kalian? Coba anak-anak yang Islam di Indonesia tanyain, kamu membenci Yahudi? Apa alasan? Nggak tahu. Pokoknya kakak boleh main bola aja. Pokoknya kenapa? Oh, the founding father Presiden Soekarno nggak ada di undang-undang tidak boleh berhubungan dengan saya. Kamu bodoh. Soekarno udah mati, udah jadi tulang belulang, udah kamu masih ngikutin aja itu. Emangnya dia itu orang baik? Kan harus buka pemikiran kalian itu. Nah, kalian nggak mikir, kalian pakai jilbab, pakai dibuntel-buntel kayak pentolan korek gitu. Apa artinya? Kamu tahu nggak artinya kamu berjilbab? Itu tradisi Yahudi, bukan tradisi Arab pakai baju jilbab itu. Aduh, udah deh, tambah frustasi, tambah ngomong Kak Bo. Itu aja deh buat saya. Thank you. Aman Pak, tenang Pak. Setiap opini kita tidak akan sia-sia. Ya. Nggak akan sia-sia, walaupun kelihatannya kita capek ya ngomong begini, diomongin tetap goblok, nggak tambah pintar tambah goblok. Ya kan? Tetapi selalu ada orang yang mendengar. Ya. Dan kita nggak tahu kapan itu titik baliknya mereka mengalami pencerahan di tengah-tengah kegoblokan, kegelapannya mereka. Tiba-tiba yang kita ngomongkan ini bergema, jerangkong, tadi ya, kodok transparan tadi. Tiba-tiba bergema, kita nggak tahu. Benar. Firman Kita Tuhan. ini kita tabur benih aja nanti. Oke, nabur saja. Jatuh di batu, di pasir, di tanah subur, kita nggak tahu. Kita tabur aja. Dan kita nggak cuma ngoceh loh Pak, kita berbuat loh Pak. Iya betul. Kita nggak cuma ngoceh, kita berbuat loh, kita kasih makan loh. Bahkan komunitas kita ya, nanti Natalan yang dalam komunitas kita semua anak-anaknya kita kasih sepatu semua kayak tahun kemarin. Tambah tas sekarang ya, kita rencananya mau nambah tas ya. Jadi anak-anak usia sekolah nanti setiap yang ada dalam komunitas kita, anak-anaknya kita kasih sepatu, kasih tas kemarin ya, para diaken semua anak-anaknya dikasih sepatu, kasih tas. Coba ada yang saking miskinnya sampai sepatunya mangap gitu ya, dulu kasih tas mereka seneng banget tuh, mereka kelihatan mukanya ya, gaya matanya kayak apa berbinar-binar begitu ya, bling-bling begitu. Saya ngelihatnya saya sampai mau menangis saya ya. Kita ada tindakan nyata ya, komunitas kita rawat, Agustan pun kita kasihi. Nah itu mereka nggak mengerti ajaran kita Pak Paul. Kita it's better to give than to receive. Kita ini lebih bahagia kalau memberi daripada kita yang menerima. Itu kan prinsip kita. It's better to give than to receive. Itu benar. Kita mendingan menabur daripada menerima taburan. Betul. Gitu. Give. Oke, kita kasih walaupun mereka marah sama kita benci, enggak apa-apa ya. Benci ya, pokoknya kita tetap mengasihi. Kita enggak usah ikut mengutuki ya orang-orang yang kayak kemarin ya, si siapa ini tadi kemarin, si Yohana itu ya. Ini namanya Yohana ya kalau nggak salah ya. Ini Yohana saudara ya. Ini Yohana nih. Suaranya saya hafal saya. Karena dia ini sekali ya, gigih sekali katanya, saya ini aslinya ditolak, saya hidup dari apa namanya, ngemis apa segala macam. Pengemis ini punya Volvo V70 loh. Bekas. Barang second. Pak Paul bilang tadi ini orang di US ya Pak, di state mana? Di US Pak? ini. Kalau di California saya mau samperin, keplak nih kepalanya. Bentar ya, kayaknya dia tinggal di mana? Nanti ada di videonya HMC Pak. Nanti cari aja. Orang ini sering nongol di HMC. Dia cerita dia tinggal di mana begitu. Dia pernah cerita, tapi saya lupa. Ya sebenarnya biasanya mereka masih warga negara Indonesia Pak, orang-orang begini ini. Jadi kalau misalnya pokoknya dilaporkan saja. Begitu masuk bea cukai kan, begitu masuk imigrasi kan, kalau memang laporan diterima kan langsung di ini tangkap.
Kita pokoknya laporin saja, bener juga loh, bener kali kemarin loh Pak Santi Amar. Pokoknya laporin masuk semua, bukti pelaporan itu kita kumpulin. Itu nanti bisa menjadi satu momentum dan presiden itu, ya. Bener juga tuh yang kali ngomong itu ya, saya setuju itu ya. Itu kemarin kita dapet, pokoknya kita laporin aja, semua kita laporin, ya. Setelah itu kita bisa bikin semua pelaporan ini tamperkan ke mukanya Jokowi kan, atau ke si Listio Sigit kan, ke Kapolri kan, loh segini laporan nggak ada di wah gampar lu pakai laporan polisi ini kan, kenapa nggak ada yang di follow up kan? Itu bisa loh buat ini ya, bisa buat momentum itu, semua laporan itu kita kumpulin itu ide yang bagus itu ya, pokoknya kita laporkan ya. Ini orang ini juga sama ya, si namanya Yohana ini ya. Nah kalau ini ya maklum saja saudara ya, donasi ditolak, dukun bertindak, sumpah serapah, bertindak, donasi ditolak, sumpah serapah. Kita enggak pelit saudara ya, Anda lihat ya, Galarua secara organisasi cuma bisa 1,3 juta. Lalu pengurus ya, Kalis dengan teman-temannya tadi siapa saja, Pak Yarman segala macam ya, urunan saudara. 12,5 juta tuh total masuk ya buat anak Batak kita kumpulin saudara ya. Jadi pengurus doang ya. Saya nggak ngerti waktu itu Kalis jalan sendiri soalnya ya. Ya kasihan, kita mau bantu tapi itu bilang satu pintu ya kita malas saudara. Satu pintu ya. Sekarang mungkir katanya nggak pernah bilang satu pintu. Dulu kamu bilang satu pintu kok. Saya kalau udah bilang satu pintu nggak usah. Saya malah langsung begitu saudara ya. Lagi kita ngumpulin ya kita kumpulin saja ya, ternyata satu pintu 1,3 orang pada nggak mau saudara ya, tetapi kan kita tetap turun ya 12,5 juta itu ya. Sofia Atul 2,5 juta saja sudah maki-maki anak Batak begitu rupa, kita 12,5 juta ngasih tenang-tenang aja ya kan. Agustan kita kasih 53 juta Islam, dulu masih Islam kan katanya, kita nggak tahu kan, pokoknya kita kumpulin. Kita mah ngasih aja, kalau Anda niat mau ngasih saja saudara ya. Nah Anda mau ngasih saja, nggak usah resek gitu loh. Kalau nggak niat ngasih nggak usah ngasih. Kalau sudah ngasih Anda kudu ikhlas ya. Misalnya suatu ketika anak Batak ini murtad gimana ya kita itu bodo amat, udah ikhlas aja. Misalnya nih contoh kita dulu ngumpulin bat KC ya, pokoknya sudah bat KC ternyata begitu ya sudah, cuma kan kita nggak mau lagi. Gitu aja saudara ya. Iya, debat tuh maunya satu pintu karena kolam ikannya belum kelar tuh ya, kolam ikan yang ya bener ya, karena kolam ikannya belum kelar, kolam renangnya maksudnya belum kelar ya. Benar, dulu kan ngomong satu pintu, saya tahu, makanya saya bilang orang nggak usah deh, makanya saya bilang nggak usah dah kan gitu kan. Pencari cuan kejang-kejang sawerannya ngeri di sini ya. Aduh, ya sudahlah. Kenapa? Permesta mana kok nggak ada suaranya Pak Pau hari Jumat? Permesta ini baru sunah Rasul nih, Pak, tadi malam baru kecapean Pak. Oh lagi Jumatan dia Pak. Permesta mana nih Permesta nih? Kok hilang tadi, udah masuk, udah jadikan co-host kok. Ini Permesta ini, angkat tangan ini. Jadi, terlontar, udah jadi co-host lagi. Assalamualaikum. Nggak ada dicari-cari, kalau ada lagi ngomong disuruh diem. Gimana sih ini? Waalaikumsalam. Ini Pak, kita di Indonesia sekarang Pak dilarang makan es krim. Jangan coba-coba makan es krim Pak. Kenapa lagi itu Pak? Wah heboh. Seorang pakai artis susu. makan es krim itu Pak langsung dikena fatwa MUI. Ya mungkin teman-teman tahu di tempat ini siapa orangnya. Artis Opinvia. Ini bingung itu makan jilat, bukan makan es krim, jilat es krim nggak boleh. Ya, jilat es krim. Jilat es krim.
Teruskan Pak. Saya bingung. Nah, ini yang sombong ini. Tapi ini juga sombong lagi ya, jilat es krim ya, gara-gara jilat es krim di penjara. Gara-gara jilat es krim jilat es krim di penjara, dilaporkan polisi. Dilaporkan polisi. Ya, beginilah negara kita Pak yang lagi berkembang. Mana ya gambarnya ya? Nah, ini posisinya nih. Nah, ini posisinya nih. Pak Andi, jangan coba-coba jilat es krim ya. Jilat es krimnya, jilat es krimnya sambil congok begitu. Emang kok dari San Francisco? Memang ya. Ini yang kita harus Oklinvia ya, Oklinvia jilat es krim ya. Mestinya nggak apa-apa, udah pakai jilbab. Ini jilbab Pak, ini kelihatan masih bokongnya masih kelihatan semeluai begitu Pak. Ya di negara kita Pak, saya udah bilang, yang saya tegur ini, yang saya lebih fokus ini tegur polisi. Polisi ini udah benar-benar ikut terlibat di dalam penjualan senjata kepada teroris, tetapi mereka coba memframing itu bukan. Gitu. Kita negara kita jujurlah, kan kita tidak apa-apa. Kalau benar-benar dijual senjata kepada seorang teroris, ya sah-sah saja, ngapain lah. Ya, memang udah begitu. Udah dari dulu ada penyelundupan penjualan senjata diberikan kepada teroris, sudah ada sejak dulu. Nggak usah di framing begini begitu. Sebenarnya mastermind-nya itu keanggota Majelis Ulama Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya bingung ini polisi Republik Indonesia. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya di Galarwa ingatkan lah. Kalau Anda ingin membuktikan apa yang saya bicarakan ini, kenapa polisi ikut melibatkan diri? Selalu itu, polisi itu berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia kalau menangkap sesuatu. Selalu MUI itu minta keterangan dulu dari MUI. Ini persoalan di negara. Selalu MUI, polisi itu harus mencari saksi ahli dari MUI. Ini gejala-gejala negara kita, ya. Udah mereka mengarahkan ke negara khilafah, tapi ini negara lagi diam. Cuma bercokol di bidang energi, pertambangan, hari kemerdekaan. Kita nggak tahu bahwa mereka sudah masuk ke semua lini di negara kita. Mereka telah mengeluarkan fatwa dan untuk bikin halal tidak halal. Itu yang berbahaya ke negara kita. Yang saya harus ulas di sini bahwa negara kita, Pak, polisi itu sekarang itu kalau ingin menghukum seseorang, mereka minta fatwa dari MUI, minta koordinasi dengan MUI, minta keterangan dari MUI. Mau negara kita negara apa gitu? Saya bingung ini negara kita. Negara didasarkan pada hukum mana ini? Setiap kali ada pelanggaran minta fatwa, minta fatwa. Sekarang lagi Pak, mereka ini mastermind MUI, oleh sebab itu saya dukung otak-otak ini MUI. Memang mereka otak-otak intelektualnya, cendekiawannya, kecerdasannya saya angkat topi lah. Ya. Karena mereka bagaimana mau merancang tuh negara itu menuju suatu khilafah, ada dua macam. Secara orang bilang secara kekerasan, dan satu pakai mekanisme hukum gitu. Mereka sekarang di negara kita, ya ini negara kita, mereka telah membuat undang-undang masalah produk makanan dan obat-obatan. Nah, inilah salah satu program-program mereka dari MUI untuk menjalankan itu. Kedua, Pak, mereka juga telah membuat undang-undang di negara kita, di dalam lembaga keuangan lainnya, seperti fatwa di bidang ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah. Ini luar biasa strategi mereka. Mereka lagi bermain halus, ingin menguasai negara. Ini masih di bidang itu ya, belum lagi di bidang-bidang kedokteran. Nanti di dunia kedokteran mereka akan menggunakan yang halal tidak halal. Sekarang di dunia makanan juga Pak, dunia pemotongan ikan mereka akan masuk.
pemotongan daging lain sebagainya. Ya, oleh sebab ini MUI sebenarnya pergerakan-pergerakan mereka bagi orang kita yang smart lah, ya. Kita mau melihat pergerakan-pergerakan mereka luar biasa di negara kita. Ya ini saya bilang negara kita harus hati-hati karena ada ketakutan bagi saya kalau fatwa-fatwa ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah maupun bidang makanan, pengobatan, ya apalagi makanan-makanan Padang, makanan warteg, kalau sudah masuk itu yang mereka akan kuasai sehingga aturan hukum syariah akan berlaku di negara kesatuan Republik ini. Inilah yang saya bilang tadi memecah belah yang menjadi benih-benih kehancuran negara. Ya saya tidak membenci negara ya, saya tidak membenci hukum, saya tidak membenci aparat negara. Tetapi kalau aparat negara sudah terkooptasi dengan sistem Majelis Ulama Indonesia dengan syariah dan fatwa inilah ya, akan kehancuran daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka akan menguasai semua lini di negara kita. Baik hukum, ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, lain sebagainya. Mereka akan labelkan itu halal. Jadi mereka pergerakan mereka sangat luar biasa, Pak. Apalagi ada lagi yang mahasiswa Muslim, Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, macam-macam dia mempergunakan dalil-dalil Islam untuk menghukum seseorang dengan pakai dalil agama, dalil syariah. Nah, ini yang saya menakutkan bagi kita. Dan sekarang ada framing lagi mengusahakan setelah dia katakan sebagai bekas ketua MUI yang menjadi wakil presiden, saya harapkan ada juga nanti berikut wakil presiden dari salah satu bekas atau mantan ketua MUI. Memang sangat luar biasa rancangannya. Dan saya senang sekali Pak, kalau di Galarua ini, apa yang kita bicarakan 3 bulan lalu, 2 bulan lalu, mereka ungkapkan sekarang. Ya, seperti saya udah kumandangkan hari lepas hari, bahwa ada teroris yang akan muncul tiba-tiba mendekati pemilu. Kan gejala-gejala sudah kelihatan. Ya, penyelundupan senjata lain sebagainya. Mereka akan buat itu. Ini hal masih kecil, Pak. Nah, sekarang kita bicara food estate juga. Sebenarnya kita sudah lama bicarakan. Kenapa sih politikus kepalang apa ini langsung bicara tentang food estate? Di Galarua udah dibicarakan lama itu. Terjadi korupsi besar-besaran untuk food estate di Kalimantan. Baru diangkat ke permukaan oleh politikus-politikus. Oleh sebab ini luar biasa mastermind Galarua ini. Mampu mendeteksi secara dini apa yang akan terjadi ke depan. Yang akan terjadi ke depan taruhan teman-teman, seluruh rakyat Indonesia. Yang akan bikin kaos di negara Indonesia pada pemilihan umum nanti itu antek-antek Islam. Organisasi-organisasi Islam, ya lembaga-lembaga Islam, institusi-institusi setiap kali pergerakannya dia akan menggunakan label Islam. Ini yang terjadi karena itu seringkali terjadi berulang-ulang. Nah, cuma diingatkan kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga hati-hati, karena ajaran Islam ini, Pak, mereka sebenarnya orang ini bukan ketakutan kepada Allah yang dia percaya gitu. Dia ketakutan kepada orang-orang atau mubalik atau ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada mereka sehingga mereka ketakutan. Yang di pondok pesantren, iya, mereka bukan takut sebenarnya pada Tuhan. Takut dari tekanan-tekanan orang ini gitu. Yang lebih condong ingin menguasai kekayaan secara duniawi. Ini adalah salah satu tokoh orang-orang Islam mengatakan Islam, dia katakan ini orang Islam asli. Islam hancur bila mubalik berpikir sempit dan umat akan terprovokasi. Itu benar dari dulu Pak Haji. Karena banyak mubalik itu, saya bilangnya mereka pikirannya sempit gitu. Sehingga gampang mereka ya gampang mereka mempropaganda ya
atau apa itu saya bilang, menggunakan orasi untuk memobilisasi orang-orang atau memprovokasi orang-orang itu secara gampang karena pikirannya sempit. Nah, ini ya sebenarnya framing di negara kita yang kita bilang tadi, bahwa kemunduran dari umat Islam itu di latar belakang karena itu pikirannya sempit. Arah-arahnya Pak dipaksakan. Kalau undang-undang itu, ini gejala-gejala biasa. Kalau agama itu mereka tidak mampu jalankan, mau diterapkan dan lain sebagainya, mereka akan menggunakan kekerasan. Itu jeleknya Islam gitu. Oleh sebab itu saya bilang Majelis Ulama ini jago permainannya. Dia menggunakan, saya bilang, perangkat lunak dulu. Kalau perangkat lunak perundang-undangan itu sudah tidak mempan, atau tidak bisa tersosialisasi secara itu ke seluruh rakyat Indonesia, maka mereka akan gunakan kekerasan. Itu gaya mereka, style mereka. Tapi bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara Arab pun gunakan itu. Di negara di Timur Tengah gunakan itu. Sehingga mereka mampu, saya bilang tadi, memobilisasi orang dengan cara-cara demo, dengan cara-cara membakar, dengan cara-cara membunuh. Itu cara-cara mereka karena ya ini yang kita harus bahas sekarang. Saya percaya bahwa apa yang kita analisa, yang kritisi saat ini, yang kita kreatifkan, ya akan terjadi di hari-hari kemudian nanti. Saya percaya itu negara kita. Oleh sebab itu saya juga ada kepercayaan bagi saya tahun 2024 negara kita akan hancur. Itu saya percaya juga. Karena ini, kenapa ini? Karena mereka membiarkan ini Majelis Ulama ini mulai mengatur negara. Tapi mereka Pak bagus Pak, mainnya di perbankan, ekonomi, ya asuransi. Nanti dia udah bermain di bidang hukum. Mana yang sesuai hukum dengan tidak sesuai hukum. Karena kadang nanti satu kali hukum undang-undang hukum pidana itu, hukum perdata itu akan tersingkir dengan undang-undang syariah itu. Tetapi bukan tersingkir karena undang-undangnya itu, karena tersingkir karena mereka akan memobilisasi orang itu. Yang saya bilang tadi, orang-orang yang berpikir sempit, mereka akan menggunakan. Nah, ini yang terjadi di negara kita seperti ya pengalaman seperti kita lihat Ahok, mereka mobilisasi orang banyak. Itu banyak pengalaman. Ya, inilah bagian generalisasi saya bagaimana negara kita akan hancur kalau negara secara dini tidak mengantisipasi. Dan kedua, saya minta tolong kepada Polri itu Pak. Saya minta tolong. Kalau Anda selalu berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia, itu tanda-tanda negara kita akan hancur. Kalau Anda selalu minta informasi, minta data, minta persetujuan dari dia, negara kita akan hancur. Karena semua yang terjadi persoalan polisi, mereka memohon berkoordinasi dengan Majelis Ulama selalu. Itu yang Anda baca sekarang. Coba Anda baca di mana. Persoalan-persoalan Islam sekarang, persoalan sebuah negara sekarang, minta berkoordinasi terus dengan Majelis Ulama Indonesia. Oleh itu saya tekankan ya, kepada Polri, tolong hentikan Anda berkoordinasi. Kalau mereka persoalan agama, uruslah mereka persoalan agama. Kalau Anda ranah negara, Anda urus ranah negara. Jangan memasuki campur urusan agama mereka dengan agama mereka. Jangan masuk campur. Jangan masuk intervensi, minta koordinasi, minta informasi, minta fatwa. Itu ciri-ciri negara akan hancur. Saya peringatkan kepada negara. Saya akan benci polisi dengan dalil apapun. Kalau mereka lakukan framing terus-menerus di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah gejala-gejala negara kesatuan Republik Indonesia yang akan hancur. Dan kedua, saya minta tolong kepada dunia pers di mana saja berada di Indonesia. Kemarin ada orang sipil yang meninggal di Papua. Dan Anda memframing dilakukan oleh OPM dan KKB. Anda jangan memframing seperti itu. Tunjukkanlah negara. Nanti Pak, Papuanya besok Pak, Rabu lagi. Oh ya, sorry. Ya, saya mau Pak Santiamer, ini Pak, suara komandan sama Manguni masuk, biar suara komandan sama Laskar Manguni dulu ya. Iya, itu. Saya cuma Pak intermezzo aja itu. Siap, Pak Permestan itu sudah jadi co-host, kapanpun bisa nyelonong ya. Silakan Pak, suara komandan. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.